Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina Al-Maghfirah. Ini saya bersama rekan saya Muhammad Azrul Effendi akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di dunia. Untuk itu, teman-teman, silakan menonton video ini sampai akhir agar bisa mengetahui bagaimana sih sejarah dan juga perkembangan Islam di dunia. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu sejarah perkembangan Islam di dunia. A. Perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, dan agama Islam di dunia. Sesudah berakhirnya periode klasik Islam 650-1250 Masehi, kaum muslimin memasuki masa kemunduran. Akan tetapi, justru Eropa bangkit dari politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahkan, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itulah mendukung keberhasilan politik Eropa. Kemudian terbagi menjadi dinasti Islam di Spanyol, kedua dinasti Mamaliki di Mesir, yang ketiga masa tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Yang pertama, dinasti Islam di Spanyol. Pada zaman Khalifah Al-Wahid tahun 705 sampai 715, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus telah sukses memperkenalkan Islam di Spanyol. Bahkan pengaruhnya telah menguasai Afrika Utara. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di masa Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi, yang mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Sejarah panjang perjalanan Islam ini dibagi menjadi 6 periode, di mana periode yang pertama itu tahun 711 sampai 755, di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kemudian periode yang kedua yaitu pada tahun 755 sampai 912 Masehi, di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang bergelar Amir, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintah Islam. Yang ketiga itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Untuk selanjutnya periode yang ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, di mana berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III sampai munculnya raja-raja kelompok. Penguasaannya disebut dengan gelar khalifah yang dipakai mulai tahun 929 Masehi. Kemudian periode keempat yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, di mana Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan kota yang terbesar lain sebagainya. Meskipun pada periode ini kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248, di mana meski Islam di Spanyol sudah terpecah-pecah, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode kelima ini Islam menurun. Kemudian pada periode ke-6 yaitu tahun 1248 sampai 1492 Masehi, pada periode ini berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu dinasti Mamaliki di Mesir. Mesir ini adalah negara Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu, Khan maupun Timur Lain. Pemimpinnya Al-Malik As-Saleh meninggal 1249 Masehi dan diganti anaknya yaitu Turansyah sebagai sultan pada tahun 1250 Masehi. Mamalik di bawah pimpinan Aiba dan Baibas berhasil membunuh Turansyah. Kepemimpinan dipegang oleh istri Al-Malik As-Saleh yang bernama Syajarah Ad-Dur dan berlangsung selama 3 bulan karena menikah dengan seorang tokoh Mamalik yaitu Aiba dan menyerahkan kepemimpinannya. Aiba kemudian membunuh istrinya sendiri dan berkuasa secara penuh.
tentara Mamalik di bawah pimpinan Kutus dan Baibar berhasil merebut dan menghancurkan pasukan Mongol. Dan yang ketiga yaitu masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, di mana pengaruh dan perkembangan Islam pada masa ini diwakili oleh 3 kerajaan besar Islam, yaitu yang pertama kerajaan Turki, yang kedua kerajaan Safawi di Persia, yang ketiga kerajaan Mughal di India. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di dunia. Kemajuan pemikiran Islam zaman 3 kerajaan besar kembali berkembang, tetapi tidak sebanding dengan yang dicapai pada masa klasik Islam tersebut. Umat Islam bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik tersebut. Kalaupun ada mujtahid, maka yang dilakukan adalah ijtihad fil mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas mazhab tertentu. Kemajuan yang diperoleh pada ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di dunia ini pada masa Turki Utsmani, yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan terdiri orang-orang cerdas dan kuat, berani, terampil, dan tangguh. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya mencatat beberapa kemajuan, diantaranya tumbuh berbagai macam budaya. Yang selanjutnya terakhir yaitu perkembangan seni dan budaya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam tidak mengubah semua budaya masyarakat yang ada. Lagu dan syair tetap dihargai dan semakin dikembangkan di dunia. Perkembangan budaya pada masa Turki Utsmani mencatat banyaknya kemudahan berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka dalam menerima kebudayaan luar. Berkembangnya seni arsitektur Islam berupa bangunan masjid yang indah, bidang pembangunan fisik dan seni antara lain berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan Safawi, menjadi kota yang indah. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu contoh perkembangan Islam di dunia. Kita akan bahas perkembangan Islam di Pakistan terlebih dahulu. Perkembangan Islam di Pakistan ini pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berkisar dari tahun 706 sampai 715. Dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Ketika itu daerah Sind di Pakistan diperintah oleh keluarga Brahmana, kasta dari agama Hindu. Pemerintah Sind akhirnya dapat ditaklukkan oleh pemerintah Islam di Damaskus ketika Khalifah Walid bin Abdul Malik mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Semenjak itu, Sind menjadi provinsi yang diperintah oleh pemerintah Islam dari berbagai dinasti silih berganti, sehingga banyak orang asli daerah Sind yang memeluk Islam. Di Pakistan, banyak berdiri organisasi keagamaan seperti golongan Maudi dengan tokohnya bernama Abdul A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menjelaskan materi dari awal hingga pertengahan pembahasan. Baik, saya Muhammad Azhar Effendi, NIM 1919006, akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 1, yaitu mengenai contoh perkembangan Islam yang ada di dunia. Kita masuk ke contoh yang ke-6, yaitu perkembangan Islam di Belanda. Agama Islam di negeri Belanda telah berkembang berkat perjuangan dari Abdul Wahid van Bommel. Beliau adalah warga negara asli Belanda dan beliau di negaranya mendirikan organisasi Islam Federati Organisaties Muslim Nederland yang diketahui oleh beliau sendiri, yaitu Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamitis Informati Cenderum, yaitu melalui organisasi tersebut beliau berjuang menuntut hak guna dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu dan termasuk sholat Jumat. Islam di Belanda cukup berkembang, dibuktikan pada setiap tahunnya jumlah
Muslim di Belanda semakin bertambah. Begitu pula dengan jumlah masjid yang ada di Belanda. Pada tahun 1990, jumlah masjid sudah mencapai 300 buah di seluruh Belanda. Jumlah itu meningkat jauh dari tahun 1971 yang hanya beberapa buah masjid Maluku An-Nur di Balk. Kemudian contoh yang ketujuh yaitu perkembangan Islam di Inggris. Dalam penyebaran Islam di Inggris, Moza Bors adalah seorang yang sangat berjasa dalam menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Moza Bors mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi. Ia juga seorang dokter istana Raja Inggris yaitu Henry I. Maka dari itu Islam berkembang cukup pesat di negara Inggris ini. Bahkan perkembangan Islam dilakukan pada hari-hari libur seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Adapun beberapa organisasi Islam sudah berdiri di negara Inggris, yaitu diantaranya The Islamic Council of Europe atau Majelis Islam Eropa sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Kedua yaitu The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Kemudian ada The Association of British Muslim atau Perhimpunan Muslim Inggris. Dan ada Islamic Foundation of Muslims Institute, yaitu kebudayaan bergerak dalam pendidikan, penelitian. Anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang Inggris dan imigran. Salah satu perkembangan agama Islam yaitu di pusat kota London sudah dibangun Masjid Agung Central Mosque yang bernama Gen Park yang mampu menampung jamaah sekitar 4.000 orang. Masyarakat Muslim di London telah membeli sebuah gereja seharga 85.000 pound sterling di pusat kota London. Perkembangan Islam di Inggris juga terlihat karena Inggris merupakan pusat kebudayaan Islam bagi seluruh Eropa di bawah pengawasan Majelis Islam Eropa. Kemudian adapun faktor-faktor yang menyebabkan Inggris menjadi kota London dianggap paling praktis untuk menyelenggarakan beberapa festival budaya Islam, yaitu karena umat Islam di Inggris paling banyak daripada negara lain di Eropa. Kemudian sebagian besar dari Islamic Center dan organisasi yang bernama Islamic of Europe dan beberapa faktor lainnya. Kemudian perkembangan Islam di dunia yaitu yang ke-8 yaitu perkembangan Islam di Australia. Perkembangan Islam di Australia dimulai pada abad ke-20 Masehi, yaitu perkembangan masjid di Australia cukup menggembirakan karena banyak masjid yang dibuat oleh arsitek yang berasal dari penduduk pribumi Australia. Kemudian pendidikan Islam juga diselenggarakan agar dapat melestarikan pertumbuhan kehidupan agama Islam. Maka di Brisbane didirikan Queensland Islamic Society yang bertujuan menyadarkan anak-anak Muslim untuk melakukan sholat dan berhubungan baik sesama manusia. Pelajarnya terdiri atas anak-anak dari Indonesia, India, Pakistan, Turki, Afrika, Lebanon, dan Australia itu sendiri. Kemudian di negara Australia juga didirikan berbagai macam organisasi, yaitu Australia Federation of Islamic Council atau Federasi Dewan-Dewan Islam Australia yang berpusat di Sydney. Kemudian Federation of Islamic Societies atau Federasi Masyarakat Islam. Kemudian ada Muslim Student Association atau himpunan mahasiswa Muslim. Kemudian ada Muslim Women's Center atau pusat wanita-wanita Islam. Nah, itu berbagai macam organisasi yang telah berdiri di Australia sebagai tanda
bahwa agama Islam berkembang di Australia. Kemudian contoh perkembangan Islam yang di dunia yang selanjutnya yaitu perkembangan Islam yang ada di Sudan. Islam masuk ke Sudan pada masa perluasan yang dilakukan oleh Abdullah bin Said bin Abi Sarah. Beliau mencoba memasuki kota Nubah 2 kali pada pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 20 Hijriah atau 640 Masehi dan tahun 31 Hijriah atau 651 Masehi. Perkembangan Islam di Sudan juga terlihat dari kerajaan Islam yang di Sudan yang terkenal, antara lain kerajaan Al-Funji yang berdiri pada tahun 1505 sampai 1820 Masehi. Kemudian ada Kesultanan Darfura yaitu pada tahun 1638 sampai 1875 Masehi. Kemudian ada kerajaan Tokli yang berdiri pada tahun 1570 sampai akhir abad ke-19. Perkembangan Islam di Sudan juga terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam dan pertumbuhan Islam di Sudan ini memunculkan dua orang ahli tasawuf yang terkenal, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 1179 sampai 1186. Kemudian yang kedua yaitu Abu Hasan Asyadili pada tahun 1196 sampai 1258. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang pendidikan di Sudan. Antara lain, di Sudan Utara, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah umum dan sekolah kejuruan serta pondok-pondok pesantren yang termasyhur bernama Ma'hadul Ilmi pada tahun 1901. Kemudian ada sekolah guru bernama Kuliatul Muallimin. Di Sudan Selatan banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh misi dan Zending Katolik dan Protestan. Perguruan tinggi telah berdiri di Khartoum, yaitu sebuah universitas yang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Itu penjelasan di perkembangan Islam di Sudan. Kemudian perkembangan Islam yang ada di Baghdad. Kota Baghdad ini sendiri didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Baghdad ini artinya yaitu Taman Keadilan. Jadi Baghdad ini artinya Taman Keadilan. Ini dibangun oleh berbagai ahli bangunan, dari mulai arsitek, seniman, sampai para tukang kayu dan tukang batu, serta tukang pahat yang didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah. Kemudian kota Baghdad ini memancarkan berbagai sinar kebudayaan dan peradaban Islam di berbagai dunia, mulai dari supremasi hukum, ekonomi, politik, dan kegiatan intelektual. Bahkan di kota Baghdad ini juga telah didirikan universitas pertama yang terkenal, yaitu Baitul Hikmah. Kemudian dari kota Baghdad ini lahir berbagai ilmuwan yang ahli dalam berbagai ilmu, seperti yang sangat fenomenal yaitu Al-Khawarizmi, seorang ahli astronomi, fisika, dan penemuan ilmu aljabar. Kemudian ada ulama Al-Kindi dan Ar-Razi, yaitu filosof, fisikawan, dan ahli ilmu kedokteran. Demikian pula para imam madhab besar ini juga muncul pada di perkembangan Islam di Baghdad, yaitu seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Juga ulama besar pendiri Thariqat Qadiriyah, yaitu Syekh Imam Abdul Qadir Jailani. Kemudian perkembangan Islam yang ada di Mesir.
Ini Kairo sebagai ibu kota Mesir dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah oleh panglima perang dalam dinasti Fatimiyah, yaitu Jauhar al-Sigili. Nah, beliau juga membangun Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi universitas yang sangat terkenal hingga sekarang, yaitu Universitas Al-Azhar. Kota Kairo ini mengalami masa kejayaan pada dinasti Fatimiyah, masa Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Mamalik. Pada masa Al-Mu'iz dilakukan 3 kebijakan besar, yaitu pembaruan dalam bidang administrasi, mengangkat seorang wazir atau menteri, dalam bidang ekonomi menggaji khusus tentara dan pejabat negara, dan beberapa kebijakan yang lainnya. Kemudian itu tadi penjelasan tentang beberapa contoh perkembangan Islam yang ada di dunia. Kita sebagai seorang muslim perlu kiranya untuk memetik hikmah perkembangan Islam yang ada di berbagai belahan dunia. Adapun beberapa hal yang dapat kita petik hikmah dari sejarah itu, yaitu yang pertama, perbedaan paham atau aliran di kalangan umat Islam di dunia ternyata sangat banyak. Apabila hal ini diwarnai dengan toleransi, maka yang terjadi adalah kemajuan dan kehidupan yang damai. Akan tetapi, apabila perbedaan itu dipertentangkan, maka akan terjadi kemunduran. Selain itu, kita juga dapat mengambil hikmah bahwa perjuangan yang tak pernah putus asa menjadi motivasi bagi kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya tak pernah putus asa perjuangan para ulama dahulu dalam memajukan peradaban Islam ini menjadi motivasi untuk kita dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan gitu. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu sesama muslim adalah saudara meskipun dari berbagai benua atau negara yang berbeda. Persaudaraan itu diikat adanya akidah atau ketuhanan yang satu, yaitu Allah, dan kitab suci yang satu, yaitu Al-Quran. Sekian penjelasan dari contoh-contoh perkembangan Islam yang ada di dunia, kemudian juga hikmahnya. Sebelum saya akhiri pemaparan materi dari saya akan menyimpulkan penjelasan dari pemateri 1 hingga penjelasan saya ini tadi, yaitu kesimpulannya, perkembangan Islam di dunia ini diawali ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, di mana agama Islam pertama kali datang gitu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, maka perkembangan Islam dilanjutkan oleh para sahabat Nabi, kemudian dilanjutkan oleh umat Islam sampai pada zaman modern sekarang ini. Sejalan dengan perkembangan zaman, agama Islam telah mengalami kemajuan hingga sampai pada saat sekarang yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun perkembangan Islam di dunia dapat dibagi ke dalam beberapa bidang, yakni di bidang agama, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan lainnya. Dan semua bidang tersebut mengalami perkembangan secara bertahap hingga sampai pada saat sekarang ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok kami, yaitu pemateri yang pertama Violina Al-Mawfiroh, dan juga saya sendiri Muhammad Azrul Effendi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan semoga pemaparan materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah dan perkembangan Islam di dunia. Saya selaku pembuka dan juga penutup di presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini